Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai saudara terus. Puji Tuhan kalau malam hari ini kita boleh bersama-sama kembali untuk berdoa dan kita akan merenungkan firman Tuhan bersama. Firman Tuhan hari ini akan terasa lebih berat karena ada hal yang tidak mudah yang perlu kita lakukan untuk kita renungkan bersama dan sangat memerlukan anugerah, kemurahan dan kebaikan Tuhan agar kita dapat menjadi pelaku firman. Sebab itu mari kita datang kepada Tuhan. Bapa kami yang di sorga, memohon urapan-Mu secara khusus agar hamba dapat menyampaikan isi hati-Mu dengan baik, dengan benar, dengan bahasa yang sederhana, dan memohon Roh Kudus untuk memampukan kami untuk dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tolong kami Tuhan, di dalam mendengar firman Tuhan, sungguh-sungguh hati kami dilunakkan oleh Tuhan, dan boleh pikiran kami dibawa kepada konsentrasi hanya kepada firman-Mu. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau sedang mau memberkati hidup kami. Oleh sebab itu tolong kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya mengajak saudara untuk membuka Matius 6 ayat 12 sampai 15. Tetapi ayat 13 saya tidak mengajak saudara untuk membacanya. Sebab ayat 13 kita akan renungkan minggu depan. Saya akan bacakan buat saudara sekalian Matius 6 ayat 12, 14 dan 15. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Demikian doa Tuhan Yesus yang diajarkan kepada murid-muridnya. Nah, seringkali ketika kita baca sampai ayat ini selesai, plus satu ayat lagi, jangan membawa kami, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kita sudah selesai. Padahal penulis Alkitab tidak selesai sampai di sana, sebab ayat 14 dan 15 merupakan catatan yang sangat penting. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan ini sangat penting sekali dalam konteks kita belajar berdoa kepada Tuhan. Seperti yang kita sudah nyatakan berminggu-minggu, berdoa kepada Tuhan adalah sesimpel kita berelasi dengan Bapa kita yang di sorga. Katakan saja, curahkan saja semua isi hati saudara, sebab Dia mengenal isi hati kita. Dan ketika kita mencurahkan isi hati kita, Bapa kita tahu apa yang kita rasakan, dan kita akan merasa lega sekali karena kita sudah berhubung dengan pencipta kita. Saudara, hari ini ketika Tuhan Yesus mengajarkan, hari ini ketika kita merenungkan perkataan Tuhan Yesus yang mengajarkan, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saya sangat yakin sekali bahwa hal ini tidak mudah untuk dilakukan. Tetapi bisa, karena itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Apakah mudah? Saya tahu tidak mudah. Mudah kalau kita tidak merasakan pedihnya, marahnya, sakitnya, karena kesalahan yang dibuat oleh orang lain. Saya harus katakan ini sulit, dan seringkali amat sulit bila kita pernah merasakan akibat yang diperbuat oleh orang lain, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, baik disengaja atau tidak disengaja. Dan
Apalagi kalau pengampunan itu harus kita berikan berulang-ulang. Dan oleh sebab itu saya mengajak saudara untuk jangan kiranya saudara berhenti di tengah-tengah, tetapi kalau boleh saudara sungguh-sungguh ikuti sampai doa ini selesai. Sehingga saudara kiranya boleh mendapatkan bimbingan dari firman Tuhan, bagaimana saudara bisa mengampuni, dan bagaimana saudara harus bersikap dalam menghadapi orang-orang yang suka menyakiti dan melukai saudara. Saudara, pengampunan bukanlah sebuah sifat natur manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Namun memberikan pengampunan adalah kewajiban setiap orang. Bahkan bukan hanya orang Kristen, tapi semua orang, apalagi jikalau saudara sudah menerima pengampunan Tuhan. Saudara, ketika Matius menuliskan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, ada timbul pertanyaan, yaitu yang mengampuni itu Bapa di sorga dulu atau kita dulu? Kalau kita mengampuni, Bapa mengampuni, atau kalau Bapa mengampuni, kita baru bisa mengampuni. Saudara, mari saya ajak saudara untuk menyelidiki akan hal ini. Paling sedikit ada 3 alasan mengapa kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saya mengajak saudara untuk melihatnya tidak hanya dari Matius 6, tetapi kita akan melihat konteks dari soal pengampunan yang Tuhan Yesus berikan di dalam beberapa pasal yang lain. Supaya kita tidak lari dari konteks, saya akan berkonsentrasi dan berfokus hanya kepada soal pengampunan yang Yesus ajarkan di dalam Injil. Mari kita membuka Matius 18 ayat 21 sampai 35. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Demikian firman Tuhan, katakan, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga, saya ulangi sekali lagi, sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Perhatikan ya, hutangku akan kulunaskan, tetapi raja itu membebaskan dan menghapus hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain, hamba B, yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu sama dan memohon kepadanya,
dan mengatakan hal yang sama. Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi hamba A, ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan hal segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Seperti aku telah mengasihani engkau. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Saudara, kiranya bisa menjawab satu pertanyaan kita tadi. Sebenarnya siapa yang mengampuni siapa terlebih dahulu? Saya percaya bahwa Matius 6 ayat 12 tidak terpisah dengan pengajaran Tuhan Yesus dimanapun mengenai pengampunan. Jadi pengampunan hanya bisa kita peroleh, kita berikan bila kita juga telah mengalami belas kasihan. Saudara, saya mengajak saudara untuk menghitung bagaimana hutang si A dan bagaimana hutang si B. Lalu kita bisa mengerti apa sih maksud dari perumpamaan Tuhan Yesus ini. Saudara, dikatakan si A ini hutang kepada raja 10.000 talenta. Saudara, 1 talenta itu sama dengan 10.000 dinar. Kalau saudara buka Alkitab zaman dulu ya, Alkitab kita yang bahasa Indonesia, di belakangnya itu ada konkordansi, ada dictionary, ya, ada kamus Alkitab. Nah, di sana akan dijelaskan 1 talenta sama dengan 10.000 dinar. Sekarang saudara cukup Google saja. Tulis 1 talenta berapa dinar. Nanti akan muncul 10.000 dinar. Dan artinya ketika dia hutang 10.000 talenta, berarti berapa hutang dia? Berapa dinar? Benar, 100 juta dinar. Nah, menurut dari Matius 18 ayat 25, ya, itu 1 hari kerja, itu 1 dinar, UMR zaman itu. Jadi UMR zaman itu 1 hari kerja 1 dinar. Artinya, kalau dihitung secara UMR, yang bersangkutan si hamba A ini hutang kerja 100 juta hari. Ya, 100 juta hari. Kalau dari Matius 20 ayat 9 dan 10 bisa memberikan kita gambaran mengenai 1 hari kerja UMR 1 dinar. Jadi dia hutang 100 juta hari. Artinya seumur hidup dia, seumur hidup keluarganya tidak akan cukup untuk membayar hutangnya. Saudara, yuk hitung ya, 1 tahun 365 hari. Umur kita 100 tahun dah. Ya, Tuhan kasih kita panjang umur. Ya, 100 tahun artinya kita punya 36.500 hari. 100 juta hari itu berapa banyak tuh, berapa generasi. Saudara, tidak terhitung. Itulah dosa manusia.
Sampai kapanpun dosa manusia tidak akan dapat terbayarkan. Seberapapun baiknya saudara, seberapapun hebatnya saudara, saudara tidak bisa membayar dosa saudara. Itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Hutang kita kepada Allah tidak dapat terbayarkan. Oleh sebab itu perlu Allah sendiri yang turun ke dunia ini untuk mati di atas kayu salib dan menanggung dosa kita, menghapuskannya. Maka keselamatan 100% tidak bisa tidak adalah anugerah, adalah belas kasihan Tuhan buat saudara dan saya. Itu prinsip yang tidak bisa mau diputar balik kayak apa, mau disesatkan kayak apa. Saudara pegang teguh bahwa keselamatan berasal dari kemauan Tuhan, kebaikan Tuhan, belas kasihan Tuhan. Tidak ada prasyarat apapun. Itu adalah anugerah Tuhan. Nah, tadi dikatakan kalau saya tidak mengampuni, Bapa di sorga tidak mengampuni. Benar. Tetapi ada catatan yang lain adalah ketika saudara sudah menerima pengampunan, saudara tidak diizinkan untuk duduk diam lalu menikmati sorga dan sudah lupa semuanya. Tidak, saudara ditetapkan oleh Tuhan supaya hidup saudara dan saya itu berbuah. Supaya hidup saudara itu memuliakan Allah dan menikmati Allah. Apa implikasi dari hal itu? Mengampuni orang yang bersalah kepada saudara, kepada orang yang bersalah kepada diri kita sendiri. Nah, hamba B itu hutang 100 dinar. Apa artinya 100 dinar? 100 upah UMR. 100 hari kerja bisa diterbayarkan? Bisa. Si A menerima pengampunan yang tidak terbatas, tapi tidak bisa mengampuni kesalahan yang hanya 100 dinar. Banyak nggak 100 dinar? Oh, saya kira banyak ya. Kerja 100 hari. Kalau di Kanada ini kerja 100 hari, kira-kira 3 bulan ya. Itu kalau UMR-nya sini, untuk Vancouver itu kira-kira dapat 60 jutaan rupiah. 6 ribuan. Setelah dipotong pajak. Banyak nggak? Banyak, menurut saya banyak. Tapi bisa diampuni nggak? Bisa diselesaikan nggak? Bisa. Bandingkan dengan 10.000 talenta, 100 juta dinar, 100 juta hari. Aduh, susah deh hitungnya. Namun, saya dalam prinsip pengampunan, saya harus tekankan adalah prinsip pengampunan yang kita berikan adalah prinsip pengampunan seperti yang tadi dinyatakan Matius 18 ayat 33. Bukankah engkau harus mengasihani? Yaitu dasarnya adalah kasih. Saudara, dasar dari kita mengampuni bukan karena ketakutan, bukan karena kebodohan. Saya merasa hal ini sangat penting sekali untuk saya jelaskan secara rinci, karena banyak orang beriman dikerjai oleh orang-orang dunia sehingga hidup mereka bukannya berbuah, tetapi hidup mereka ditekan sampai tertekan dan hidup dalam ketakutan, kesakitan, luka batin yang dalam. Karena tidak mengerti makna dari pengampunan yang sesungguhnya. Oleh sebab itu saya dalam kesempatan ini harus dengan tegas dan jelas mengatakan, jikalau saudara mencari pasangan hidup, carilah pasangan hidup yang seiman, bukan seagama. Seiman. Karena dengan seiman saudara dapat hidup dengan benar di hadapan Allah dan menikmati Allah dan memuliakan Allah. Belum tentu seagama. Seagama tidak menjamin saudara menikah dengan orang yang seiman. Saudara, oleh sebab itu saya di dalam pelayanan saya
sering menemukan pasangan suami istri yang tidak seiman dikerjai oleh pasangannya yang jadi pasangan yang tidak seiman mengerjai pasangan yang beriman. Nah, orang yang mau cinta Kristus karena sudah ada Yesus dalam hati, dia ingin sekali melakukan firman Tuhan dengan benar. Dia ingin sekali hanya boleh punya satu pasangan hidup. Dia ingin sekali untuk mengampuni pasangan hidupnya 70 kali 7 kali. Sehingga di dalam konseling kepada pasangan suami istri, saya menemukan begini. Ini salah satu dari pasangan ini bukan orang beriman. Karena terus-menerus yakin bahwa pasangannya harus memiliki satu suami dan satu istri, tidak boleh bercerai sekalipun dia punya simpanan perempuan lain, sekalipun dia punya simpanan laki-laki lain di luar sana. Dan luka yang dihasilkan begitu dalam dan terus-menerus itu membuat orang beriman ini sulit sekali untuk memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Hubungan yang dekat dengan Allah. Karena begitu pahitnya, begitu kerasnya hidup ini, begitu sesaknya dirinya. Karena dia ingin mentaati Allah, tetapi kondisi itu, situasinya mempres dia sedemikian sehingga dia tidak bisa untuk bergerak, ingin melakukan apa yang benar tetapi tidak bisa. Seringkali orang-orang beriman datang dan mengatakan, saya tidak bisa mengampuni dia. Saya harus katakan begini, harus bisa mengampuni. Paling sedikit mengampuni dalam hati. Dan kepada Allah nyatakan, saya mengampuni dia. Tetapi kita tidak boleh bodoh. Tidak boleh bodoh. Kita tidak boleh bodoh sebagai orang Kristen. Kita harus minta hikmat Tuhan, minta pertolongan dan belas kasihan Tuhan. Tuhan, tolong saya, supaya saya memiliki hikmat untuk tidak terus-menerus dilukai oleh orang lain, dan dapat terus-menerus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Maka saran dari saya seperti ini. Mengampuni adalah sebuah keharusan. Tetapi harus dengan kasih. Bukan dalam ketakutan. Bukan dalam depresi. Bukan karena keterpaksaan. Tetapi karena mengasihi Allah. Karena kita sudah dikasihi Allah. Dan kita mau mengasihi Allah, kita memandang kepada Allah, maka kita akan dapat mengampuni. Minggu lalu saya melihat sebuah artikel yang ditulis oleh Pendeta Beni Solihin, mengatakan bahwa jikalau saudara sulit untuk mengampuni, itulah saatnya saudara melihat kembali dan mengingat kembali kasih Allah kepada saudara. Dan saudara akan dapat mengampuni. Berapa kali? 70 kali 7 kali. Kok bisa banyak sekali begitu? Hanya bisa terjadi di dalam rumah tangga. 70 kali 7 kali tidak pernah bisa terjadi dalam tempat kerja saudara. 70 kali 7 kali tidak mungkin bisa terjadi di sekolah saudara. 70 kali 7 kali tidak mungkin terjadi di luar dari yang disebut dengan keluarga. Jadi saya harus katakan begini, ketika Tuhan Yesus mengatakan 70 kali 7 kali, itu hendak menyatakan ampunilah keluargamu, ampunilah pasangan hidupmu, ampunilah anak-anakmu, ampunilah mertuamu, ampunilah orang tuamu, ampunilah siapapun yang dimana saudara harus hidup berdampingan dan terus-menerus berdampingan di sana. Dan sedikitnya ada 3 alasan yang membuat kita bisa mengampuni dan perlu mengampuni. Ada 3 alasan
yang menjadi dasar kita mengampuni. Yang pertama adalah karena kita sudah diampuni. Kita bisa mengampuni karena kita sudah diampuni. Saudara, hal kerajaan sorga adalah sesuatu yang diberikan secara cuma-cuma kepada kita, supaya kita mengalami perubahan dalam kehidupan kita. Ketika kita mengatakan kita tidak dapat mengampuni, ya, secara manusia kita tidak dapat mengampuni. Tetapi dengan melihat kepada Allah, kita akan dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Hal yang kedua, alasan kita mengampuni adalah agar kita terbebas dari belenggu dosa yang membebani kita. Saudara, kenapa Yesus mengajar Petrus? Petrus sudah datang kepada Yesus bilang dengan bangganya, Tuhan, kalau berapa kali harus mengampuni? 7 kali kan? Hebat nggak? Hebat sekali. Saudara bisa mengampuni orang yang sama 7 kali, bukan keluarga saudara misalnya, bahkan keluarga saudara sendiri 7 kali, itu udah hebat sekali. Jadi waktu Petrus mengatakan 7 kali, Tuhan, dia dengan bangga akan berpikir bahwa oh, Yesus akan memuji dia. Tetapi Yesus bilang bukan, 70 kali 7 kali. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sangat tahu sekali bahwa yang membelenggu kita adalah dosa kita. Dan ketika saudara tidak bisa mengampuni, yang menderita sebenarnya adalah saudara sendiri. Ketika saya tidak bisa mengampuni, yang menderita, yang diikat oleh belenggu dosa, yang merana, yang pahit adalah diri saya sendiri. Kenapa? Karena saya tidak bisa mengampuni. Saya akan merasa hidup ini pahit. Hidup ini sangat suram. Hidup ini tidak indah. Kasih Allah sulit sekali saya rasakan. Kehadiran Allah akan sulit saya alami, saya nikmati. Yang ada dalam hati saya hanyalah kepahitan, kemarahan, kegeraman, dendam, dan balas dendam. Dan itu akan menghilangkan damai sejahtera Allah dalam hidup kita. Saudara, maka buah-buah roh tidak akan pernah bisa dihasilkan sekalipun saudara baca firman Tuhan, berdoa banyak, tapi tidak bisa menghasilkan buah. Kenapa? Tanahnya pahit. Tanahnya rusak. Jadi bagaimana harus dilakukan? Bereskan dengan Tuhan. Cara bereskannya dengan Tuhan, datang kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui doa. Katakan pada Tuhan, Tuhan, saya sulit sekali mengampuni dia, tapi saya mau mengampuni dia. Saudara tidak selalu harus katakan pada orang tersebut, saya mengampuni kamu. Kamu salah kayak apapun, saya pasti mengampuni kamu karena saya orang Kristen. Tidak perlu. Saudara tidak perlu jelaskan seperti itu. Saudara datang kepada Tuhan. Saudara ngomong sama Tuhan dan katakan, saya mengampuni dia Tuhan. Saya mengampuni dia Tuhan. Tahu hati saya. Saya mau menurut pada Tuhan. Saya mau taat pada Tuhan. Saya mau mengasihi Tuhan. Saya mengampuni dia karena saya mencintai Engkau Tuhan. Maka saudara akan bebas dari belenggu. Saudara akan dilepaskan demikian rupa sehingga hidup saudara menjadi hidup yang terbuka untuk berkat Tuhan, damai sejahtera, anugerah Tuhan turun atas hidup saudara. Saudara, ketika saya mengambil master di bidang konseling, saya diajarkan suatu hal yang sangat saya ingat, yaitu bahwa hati manusia sangat mudah sekali terluka. Dan sekali terluka bisa lama sekali sembuhnya. Dan salah satu penyembuhan luka-luka batin ada dua hal. Yang pertama, mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Yang kedua, kita harus memiliki sikap untuk
tidak bersedia lagi, tidak bersedia untuk terus-menerus disakiti. Nah, dua hal ini penting, dan tidak boleh hanya satu hal yang ditekankan dan melupakan yang lain. Tidak bisa. Kita harus mengampuni orang yang bersalah pada kita, itu harus. Tapi kita tidak boleh izinkan orang tersebut untuk terus-menerus melukai kita. Dan itu perlu hikmat Tuhan. Dan itu perlu kekuatan dari Tuhan, kesabaran, kelemah lembutan, kasih. Dan semuanya itu timbul karena kita punya relasi dengan Allah. Ketika kita punya relasi dengan Allah, Yohanes 15 katakan, kita akan berbuah. Apa buah-buah roh akan timbul? Akan ada kasih, sukacita, damai sejahtera. Akan ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan, penguasaan diri. Bukankah indah? Ya, tapi kita harus bersedia untuk membuka hidup kita, membuka hati kita dengan jujur ke hadapan Allah dan mengatakan, ini aku Tuhan, ini aku mengampuni dia. Saudara, yang ketiga, alasan supaya kita perlu mengampuni orang yang bersalah kepada kita adalah agar doa kita tidak terhalang. Markus 11 ayat 22-26 mengatakan begini, Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Titik, selesai? Belum. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Percayalah kepada Allah. Milikilah iman untuk memindahkan gunung. Bisa? Bisa. Tetapi bila saudara tidak mengampuni dalam hidupmu, maka relasimu dengan Allah akan terganggu. Maka doamu akan terhalang. Maka mudah sekali bagi musuh kita, si iblis, untuk menyiksa dan membodohi saudara. Dan saya juga. Maka saya selalu harus waspada. Saya harus menutup segera renungan ini dengan sebuah kesimpulan. Ampunilah orang yang bersalah kepada kita. Terutama ampunilah pasangan hidup kita, orang tua kita, anak-anak kita, mertua kita, orang yang dimana Tuhan izinkan saudara ada, dimana saudara akan hidup bersama dan dapat mengampuni terus-menerus. Mintalah hikmat dan kekuatan dari Tuhan agar saudara tidak terus-menerus dilukai dan terluka, dan agar saudara dapat terus mengampuni. Semakin saudara mengasihi seseorang, semakin mudah saudara terluka. Tetapi itulah sebabnya Yesus ingin supaya saudara dan saya bebas dengan cara mengampuni. Jikalau saudara dalam kondisi saudara untuk mengatakan saya mengampuni Anda, itu merugikan saudara, dan saudara merasa tidak perlu untuk menyatakannya atau belum waktunya, saudara boleh minimum nyatakan kepada Allah secara sungguh-sungguh terbuka di hadapan Allah, sesuai dengan apa yang tadi kita baca Markus 11 ayat 22 sampai 26. Bahwa ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, kamu ampuni, kamu nyatakan kepada Bapa di sorga, Tuhan, saya mengampuni dia. Saya mengampuni dia dalam hati saya. Saya benar-benar mengampuni dia. Tuhan tahu hati saya. Saudara, saya menyadari khotbah ini
bukanlah sebuah khotbah yang mudah untuk dilakukan. Namun saudara dan saya dipanggil oleh Allah supaya saudara dan saya mengalami damai sejahtera Allah. Ampunilah agar damai sejahtera Allah dapat terus Anda rasakan dan dinikmati dalam hidup saudara. Sebab saudara diciptakan adalah untuk menikmati Allah dan memuliakan Allah. Jika saudara tidak mengampuni saudara yang lain yang berdosa, yang bersalah kepada saudara, saudara tidak akan dapat menikmati Allah dan memuliakan Allah. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk dapat melakukan perintahnya. Amin. Bapa Surgawi, hamba datang kepadamu dan memohon kiranya Roh Kudus untuk menolong kami dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berikanlah kami hikmat dan kekuatan untuk dapat terus mengampuni orang yang bersalah kepada kami dengan hikmat Tuhan dan pertolongan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga akan menaikkan doa-doa kami saat ini. Dengarkanlah seruan dan permohonan kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi sekolah-sekolah yang telah dibuka kembali. Kiranya Tuhan kasih perlindungan dan kesehatan selalu bagi setiap student dan setiap guru-guru. Dan juga agar mereka dijauhkan dari segala sakit penyakit, terutama dari COVID-19 ini. Berdoa Tuhan untuk students yang ada, agar mereka lebih bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam belajar. Mereka dapat selalu bersyukur dan tidak take for granted setiap kesempatan yang ada, seperti sekolah yang telah dibuka kembali. Dan juga Tuhan, biar setiap guru-guru yang ada juga bersemangat untuk mengajar dan dengan sepenuh hati. Berdoa Tuhan agar setiap orang yang ada di sekolah Tuhan, mereka bisa menjaga kebersihan dan keamanan bersama. Dan juga mereka dapat menaati setiap protokol-protokol yang ada. Kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, kami datang saat ini mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami juga mau menyerahkan seluruh Kanada ini ke dalam tangan-Mu. Kami mau berdoa Tuhan agar COVID-19 gelombang kedua di seluruh Kanada, khususnya di kota Vancouver ini, agar bisa teratasi dengan baik, berjalan dengan tertib dan aman. Mari Tuhan, pimpin masyarakat di Kanada ini agar kami semua dapat bekerja sama, kami dapat disiplin dan taat di dalam menjalankan protokol-protokol untuk kebaikan kami sendiri ya Tuhan, sehingga mata rantai penyebaran virus corona ini bisa terputus. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi para dokter dan para tim medis yang berada di garda terdepan di dalam merawat pasien COVID-19 ini. Terlebih lagi Tuhan, akhir-akhir ini kasus COVID-19 mulai meningkat, di mana para dokter dan tim medis ini lebih sibuk lagi karena mereka harus menangani makin banyak kasus-kasus yang baru dan makin banyak pasien yang terkena COVID-19. Mari Tuhan berikan mereka kekuatan, berikan mereka semangat, kesabaran, bahkan penghiburan di dalam mengurus pasien-pasien yang bertambah banyak ini. Mari jagai dan lindungilah mereka, juga keluarga mereka dari tertularnya virus ini ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi para penderita yang sedang dirawat. Berikanlah belas kasihan-Mu bagi mereka, jamahlah mereka Tuhan. Berikanlah kesembuhan, berikan kekuatan dan kesabaran di dalam melewati hari-hari mereka. Dan biarlah di masa sulit ini mereka boleh terus berharap kepada Tuhan dan percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang adalah dokter di atas segala dokter yang sanggup menyembuhkan mereka. Engkau Tuhan yang sanggup memberikan kemenangan bagi mereka. Demikian juga Tuhan bagi mereka yang sedang menjalani masa karantin, berikan mereka kesabaran untuk boleh tetap stay di rumah dan berikan mereka penghiburan selama mereka menjalankan masa karantin ini.
Biarlah yang terjangkit Tuhan boleh makin menurun. Kami akan melihat pertolongan dan campur tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan, hidup dan mati kami ada di tangan Tuhan. Dan kami mau menghardik kuasa dari virus corona ini di dalam nama Yesus. Tapi biarlah Tuhan rencana-Mu yang boleh terjadi dalam hidup kami. Biarlah rencana-Mu boleh kami mengerti di balik ini semua. Boleh membuat kami makin dekat dengan Tuhan. Kami mau terus berharap Tuhan dan memohon agar vaksin boleh segera ditemukan oleh para ahli dan sains. Berikan mereka hikmat-Mu dan urapan-Mu bagi mereka ya Tuhan, sehingga vaksin boleh dapat segera ditemukan. Terima kasih Tuhan, kami percaya penyertaan dan perlindungan sempurna dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami menyerahkan doa ini. Haleluya. Amin. Bapak, sekarang kami mau berdoa untuk negara kami Indonesia ya Bapak, yang sedang menghadapi COVID-19, yang kami tahu keadaannya masih begitu parah ya Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang terkena dan sedang dirawat dan menjalani kuarantin dan lain-lain ya Bapak. Kami berdoa untuk kesehatan mereka ya Bapak, biar mereka bisa sembuh dan tidak mengakibatkan orang lain terkena virusnya juga ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk dokter, suster, dan semua petugas rumah sakit yang menjaga pasien-pasien juga ya Bapak. Kami berdoa untuk hikmat dan kecerdasan yang hanya daripada-Mu ya Bapak, biar mereka bisa melakukan pekerjaan mereka dengan hikmat ya Bapak. Kami juga berdoa untuk keluarga dan teman-teman kami yang sedang di Indonesia yang kami kenal. Bapak, Engkau tutup bungkus mereka dengan biru-biru darah-Mu ya Tuhan. Dan berdoa juga untuk masyarakat biar mereka bisa mengikuti protokol PSBB dan berdoa biar mereka juga bisa menuruti ya Bapak semua rules and regulations yang telah ditetapi dari government. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk pemerintah yang membuat keputusan untuk apa yang perlu mereka kerjakan ya Tuhan dengan Indonesia ini. Ya Tuhan, Engkau terus berikan mereka hikmat, berikan mereka kecerdasan juga ya Bapa untuk melangkah dengan penuh kasih ya Bapa terhadap masyarakat juga. Ya terima kasih ya Tuhan untuk semua perlindungan-Mu. Dan kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. In Jesus' name we pray. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Saat ini kami berdoa untuk gereja-gereja yang sudah mulai dibuka secara fisikal. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, tim pelayanan dan jemaat yang datang. Tuhan tolong mereka untuk bisa melakukan semua protokol kesehatan dengan baik dan benar dan penuh bertanggung jawab. Kami berdoa untuk penjagaan dan perlindungan-Mu untuk setiap mereka. Beri kekuatan dan sukacita untuk hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang melayani. Engkau menjaga dan melindungi mereka semua ya Tuhan, sehingga mereka boleh pulang balik dengan selamat dan penuh dengan sukacita daripada-Mu. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang masih online. Tuhan, Kau tolong mereka memberikan kekuatan dan sukacita. Kalau mereka sudah mulai bosan, mulai mundur daripada Engkau yang menarik mereka kembali. Tuhan, Kau kobarkan hati mereka yang boleh mengasihi Engkau lagi Tuhan, dan beribadah dan melakukan firman-Mu. Tuhan, Kau tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang melakukan kebaktian baik secara virtual maupun fisikal. Tuhan memberikan kekuatan ekstra karena banyak yang masih dipersiapkan dan dikerjakan. Tuhan, kami membutuhkan hikmat dan kekuatan daripada-Mu. Ingatkan kami semua Tuhan bahwa apapun yang kami kerjakan di sini semua untuk kemuliaan nama-Mu, sehingga banyak jiwa-jiwa boleh datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kasih sayang-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu selalu Tuhan. Saat ini kami sehati Tuhan, kami akan berdoa untuk negara Amerika yang saat ini sedang mengalami kebakaran hutan yang sangat parah dan belum semua teratasi.
banyak korban sampai ke rumah-rumah penduduk habis, juga asap yang sangat tebal sehingga kemana-mana Tuhan. Kami minta Tuhan agar pertolongan-Mu nyata Tuhan. Kami berdoa untuk semua tim pemadam kebakaran juga Tuhan, untuk mereka diberi hikmat Tuhan di dalam menangani kebakaran yang hebat ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang menderita kehilangan rumah maupun mengalami sakit Tuhan, kiranya Engkau yang menghiburkan semuanya ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk masalah COVID di Amerika yang juga sangat banyak Tuhan. Kiranya Engkau juga memberikan hikmat kepada pemerintah supaya dan juga pada rakyat Amerika untuk memenuhi protokol-protokol kesehatan yang ada Tuhan, supaya COVID-19 ini tidak segera terus-menerus menyebar luas dan dapat segera diatasi. Terima kasih untuk semuanya ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk election yang akan mendatang tanggal 3 November nanti Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya semua election ini bisa berjalan lancar, bisa semua keadaannya baik Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, penyertaan-Mu selalu, biar Engkau yang campur tangan di dalam memilih presiden, karena itulah Engkau yang Kau ingini, biarlah presiden yang terpilih itu sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, dan orang yang betul-betul takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Kami terus berdoa untuk negara Amerika ini juga Tuhan, untuk orang-orang yang menderita COVID dan juga untuk mereka yang mengalami diskriminasi Tuhan, rasisme dan segalanya. Kami berdoa Tuhan, biar kasih-Mu melanda di sana, biar gereja-gereja bersatu, berkumpul dan berdoa Tuhan, supaya ada lawatan yang dari Engkau Tuhan dan mereka bertobat dan dipulihkan. Terima kasih Tuhan, biar kemuliaan-Mu dinyatakan di Amerika. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya Tuhan, kami saat ini bersama-sama Tuhan berdoa bagi pemerintah Kanada Tuhan dalam mengelola keuangan dan ekonomi negara saat-saat ini. Keadaan negara begitu struggle Tuhan, karena pandemik ini mempengaruhi Tuhan ekonomi di dalam negeri kami ya Tuhan. Mohon Tuhan Kau yang memberikan hikmat dalam membuat keputusan-keputusan untuk bisnis yang sedang struggle saat ini Tuhan. Tolonglah pemerintah Tuhan untuk bisa bekerja sama dengan para pengusaha saat ini, agar bisa menaikkan lagi Tuhan keadaan ekonomi Kanada yang juga mengalami kejatuhan saat-saat ini, mengalami Tuhan kesulitan ya Bapa. Kami berdoa Tuhan Kau yang memberikan hikmat kepada kepada tim pemerintah yang ada Tuhan, kepada PM Justin Trudeau juga ya Tuhan, dan seluruh tim pemerintahan. Tolonglah ya Tuhan, Engkau bekerja sama dengan mereka ya Bapa. Mereka tidak bisa berjalan sendiri Tuhan tanpa pertolongan-Mu. Berdoa juga untuk para pengusaha Tuhan yang sedang mengusahakan Tuhan, agar bisnis mereka bisa bangkit kembali, terutama local businesses Tuhan, para pengusaha lokal, pengusaha kecil Tuhan, agar tetap mereka bisa bertahan Tuhan, mempertahankan perusahaan mereka, sehingga mereka juga bisa mempertahankan para pekerja, para staf yang bekerja dengan mereka, sehingga Tuhan masyarakat tetap bisa memperoleh, bisa mendapatkan Tuhan income bagi keluarga mereka ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat pengarahan kepada pemerintah juga Tuhan, untuk bisa memberikan protokol-protokol, untuk bisa memberikan pengarahan kepada para pengusaha ini ya Tuhan. Biarlah lapangan pekerjaan pun tetap banyak yang terbuka Tuhan. Engkau yang membantu pemerintah untuk mengadakan semuanya ini, karena Bapa, banyak sekali Tuhan orang-orang yang membutuhkan pekerjaan saat ini. Tolonglah ya Tuhan, jangan sampai ekonomi Kanada jatuh seperti banyak negara-negara lain ya Tuhan yang sudah berjatuhan. Mereka sudah mengalami kebangkrutan Tuhan di dalam ekonomi mereka. Tuhan, kami berdoa, minta turut campur tangan-Mu, minta bantuan-Mu, minta belas kasihan-Mu Tuhan untuk negara ini ya Bapa.
Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Orang-orang juga yang sedang mencari pekerjaan ya Tuhan, tolong Engkau buka jalan ya Tuhan. Kami tidak tahu caranya bagaimana, karena begitu banyak orang sudah mengalami jalan buntu ya Tuhan. Tapi dengan hikmat daripada-Mu, Engkau membuka setiap pikiran mereka, buat mereka juga merasa tenang, merasa aman Tuhan dalam perlindungan-Mu. Kalau kami serahkan semua kepada-Mu ya Tuhan, Engkau saja yang bisa membuka jalan dan menolong kami semua. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan ya Tuhan semua doa kami ini ke dalam tangan-Mu, biar apapun yang terjadi semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, amin. Tuhan, itulah doa-doa yang kami panjatkan. Biarlah Engkau menjawabnya sesuai dengan kehendak-Mu pada waktu-Mu. Dan biarlah Tuhan Engkau menolong kami, agar hidupan kami boleh sungguh menikmati Allah dan relasi dengan Tuhan, serta memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, tanpa terasa persekutuan doa hari Rabu ini sudah kita laksanakan selama 1 bulan. Seluruh tim yang terlibat di dalam mendukung acara persekutuan doa secara online ini rindu sekali untuk melayani saudara dengan lebih baik. Untuk itu kami menyelenggarakan suatu kuesioner yang disebarkan mulai malam ini dan akan diisi hingga minggu depan. Kami sangat berharap supaya setiap jemaat kiranya boleh mengisi 1 kali, setiap orang satu kali untuk kuesioner tersebut. Dan dengan cara pengisian tersebut yang sangat mudah, yaitu saudara tinggal mengklik link yang diberikan dan mengisinya secara multiple choice, ya, memilih. Dan kalau saudara punya saran-saran, saudara boleh masukkan saran-saran saudara dan tinggal mengklik submit, sehingga kami bisa mendapatkan segera data tersebut, dan data tersebut akan kami analisa sehingga tim leader dan hamba-hamba Tuhan dan tim doa bisa mengambil keputusan bagaimana bisa melayani saudara dengan lebih baik lagi. Kiranya Tuhan dimuliakan di dalam seluruh pelayanan kita. Dan biarlah pelayanan ini boleh membawa manfaat yang besar dalam kehidupan saudara, sehingga saudara merasa semakin dekat dengan Tuhan, hidupnya semakin diberkati dan memberkati.